Ledakan, Yan Yuan mengeluarkan pedang giok dan melemparkannya ke Xiao Yan. Lalu dia menepuk bagian atas mayat itu dengan kedua tangannya. Segel di atasnya baru saja hancur dengan suara klik. Kekuatan jiwa Xiao Yan menyapu pedang giok di tangannya. Itu memang metode pemurnian dewa dan hantu, dan tidak ditemukan di slip giok leluhurnya Tiao Wen. Ini adalah teknik pemecah boneka Qianxi. Hanya jika digabungkan satu sama lain, dewa dan hantu yang kuat dapat dimurnikan. Senior, mohon terima. Terlihat bahwa Yan Yuan sangat ingin hidup, dan tes giok yang dia berikan pada Xiao Yan juga benar. Inilah inti dari Sekte Sengui, seni memurnikan para dewa dan hantu. Segera, Xiao Yan mengangkat tangannya dan melemparkan peti mati merah yang terhalang angin itu ke arah Le Qianxi Duan. Cara pemurniannya tidak rumit. Yang paling penting adalah membutuhkan mayat dengan atribut berbeda untuk dimurnikan, yang dapat diselesaikan dengan kekuatan 5 elemen. Senior ikut dengan saya. Meskipun saya tidak dapat lagi menemukan guru 5 elemennya di sini, saya masih dapat meningkatkannya. Xiao Yan mengangguk, mengangkat tangannya, dan celah drive muncul. Ruang di dalamnya cukup besar, dan pada dasarnya tidak sulit untuk memuat 10 bagian pertama. Yan Yuan terus memimpin jalan melewati ruang gelap ini. Melihat Yan Yuan yang memimpin, Xiao Yan mengikutinya dengan ekspresi acuh tak acuh. Beberapa kalimat telah dirusak oleh guru Ji Yin sebelumnya, tetapi kalimat tersebut sempurna untuk para senior untuk melatih dewa dan hantu. Xiao Yan melambaikan tangannya dan memasukkan Ji Yin Si ke dalam celahnya. Kemudian Yan Yuan menemukan Jiang Master. Meskipun bukan yang terbaik, itu cukup bagus. Apakah Anda, Sekte Sengui, memiliki pelindung? Setelah mengikutinya beberapa saat, Xiao Yan memastikan bahwa Yan Yuan tidak berniat menyakitinya, lalu bertanya. Pertanyaan Xiao Yan wajar saja, karena dia ingin menemukan dalang dari Sekte Sengui, dan juga ingin menyelidiki apakah dia dapat menemukan petunjuk untuk menangkap Gou Yan. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa Gou Yan tidak akan mati dengan mudah, tetapi menurut situasi alam iblis abadi saat ini, Gou Yan pasti menderita saat ini. Adapun Xiao Yan, dia tidak terlalu cemas, setidaknya itu agak berbeda dari imajinasi Gou Yan. Memberkati mata dan pemikiran yang jauh. Runtuhnya Sekte Boneka Sengui Anda kali ini tidak terjadi secara tiba-tiba, juga bukan karena memprovokasi saya, tetapi seseorang memanfaatkan Sekte Boneka Sengui Anda. Xiao Yan tidak menyembunyikannya, dia hanya ingin melihat, apakah Yan Yuan akan memberi tahu Xiao Yan beberapa petunjuk berguna setelah mengetahuinya. Mencari jiwa secara langsung bukanlah hal yang mustahil, namun mencari jiwa membutuhkan pencarian dari ingatan yang rumit dan agung. Tidak hanya membuang-buang waktu, tetapi juga sangat menyita tenaga. Yan Yuan mendengar ini. Ekspresi Yan Yuan sedikit berubah setelah mendengar ini, dan kemudian matanya menunjukkan ekspresi berpikir. Meskipun pelindungnya tidak mengetahuinya dengan jelas, dia melihat keberadaan yang sangat kuat, dan bahkan Yan Yuan pun terdiam. Bahkan apa? Bahkan auranya masih lebih tinggi dari para pendahulu saya. Terasa begitu kuat hingga membuat saya sulit bernapas, dan darah di tubuh saya seolah berhenti mengalir. Apakah ada informasi lebih detailnya? Misalnya, seperti apa bentuknya? Bahkan dengan kekuatanku, aku tidak memenuhi syarat untuk mendengarkan dengan lebih cermat. Namun, saya pernah mendengar tentang leluhur sebelumnya, tetapi saya sudah melupakannya. Setelah berpikir lama, Xiao Yan bergumam tidak peduli apa, itu masih berupa informasi. Namun kata, leluhur cukup familiar bagi Xiao Yan, karena ia pernah mengatakan bahwa klon iblis abadi adalah salah satu dari 12 leluhur.
Ketika dia mendapatkan tiruan dari alam tulang iblis, dia ditekan oleh guntur surgawi penghancuran kekosongan. Namun, kekuatannya turun drastis setelah dia dipukul dengan keras. Kekuatan sebelum kekalahan tidak diragukan lagi. Sangat disayangkan klon iblis abadi terluka parah dan membutuhkan penyembuhan tingkat dewa. Mungkin saja untuk menyelamatkan lukanya, tetapi kekuatannya sekarang sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan Xiao Yan. Oleh karena itu, tidak perlu bersusah payah memurnikan ramuan ilahi untuk membuat klon iblis. Namun, jika identitas 10 kelompok ini benar-benar salah satu leluhur, mungkin akan ada seseorang di alam tulang iblis abadi yang bisa menyelamatkannya tanpa Xiao Yan mengambil tindakan. Karena seseorang berkomplot melawan saya, klon iblis abadi ini dapat digunakan sebagai panduan saya, untuk melihat apakah ada ikan yang mau mengambil umpannya. Jika nenek moyang dunia jamur benar-benar memasang jebakan untuk menangkap Gou Yan, sebelumnya, maka mungkin mereka benar-benar dapat mencoba dan menggunakan klon abadi dan iblis, untuk melihat apakah mereka dapat memiliki efek ajaib dalam menarik leluhur tersebut. Bukanlah tugas yang mudah untuk menemukan mata anjing lagi di lembah jamur abadi yang luas ini. Saat ini, Xiao Yan bahkan tidak memiliki petunjuk apapun yang dapat dipastikan, sehingga tidak diketahui di mana Gou Yan ditangkap dan oleh siapa. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah alasan mengapa Gou Yan dibawa pergi, pasti terkait dengan penghalang dunia. Sejak berhubungan dengan Si Hou, dilihat dari Yu Yanfen, dia sepertinya hanya ingin menghabiskan malam yang baik dengan Xiao Yan, dan dia sepertinya tidak terlalu peduli dengan perang dunia di alam jamur peri. Oleh karena itu, Xiao Yan merasa itu bukan salah Yu Yan. Sambil berpikir, Xiao Yan terus mengikuti Yan Yuan, dan menemukan semua dewa dan hantu di Wuxing di bawah kepemimpinan Yan Yuan. Xiao Yan segera mengeluarkan bagian penahan mayat, dan menggantungnya secara makroskopis di atas platform. Para master dari 5 elemen telah berkumpul bersama. Xiao Yan mengirim para dewa dan hantu yang dapat memuaskan kekuatan 5 elemen ke dalamnya dengan lambaian tangannya. Para dewa dan hantu ini tidak melawan, karena tanda mereka telah dihapus, sehingga Xiao Yan dapat mengendalikan mereka sesuka hati. 5 elemen dewa dan hantu memasuki platform rusak Qianxi, dan energi anti-inflamasi mengalir ke dalamnya, dan kemudian sebuah tanda terbentuk, dan pemurnian dimulai. Ledakan. Bang-bang. Semua bunga matahari suci ini meledak dan berubah menjadi kabut darah, lalu membentuk tanda yang tergantung di atas peti mati merah. Itu memancarkan aliran nafas yang stabil, mengalir ke makro. Butuh beberapa waktu untuk mencuci tangan. Setelah menyerapnya, Anda perlu menemukan ahli 5 elemen. Jika Anda berlatih berulang kali, Anda akan berhasil. Saat saya melihat Xiao Yan melakukannya untuk pertama kalinya, dia bukanlah orang asing sama sekali. Ini membutuhkan kekuatan yang sangat menakutkan, untuk membuat Yan Yuan tetap penuh hormat setiap saat. Setelah melakukan semua ini, dia menundukkan kepalanya. Jika Xiao Yan ingin membunuhnya, itu akan terjadi sekarang. Jika kehilangan nilai guna, maka hidup dan mati akan bergantung pada kebahagiaan dan amarah yang kuat. Terima kasih. Kemudian mendengar ucapan terima kasih, dan ketika dia mengangkat kepalanya lagi, keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Melihat sosok yang menghilang, Yan Yuan menghela nafas lega. Dia segera membungkuk kepada, dan tidak ada lagi jejak kebencian di matanya, karena dia tahu betul bahwa kekuatan Xiao Yan, bukanlah seseorang yang bisa dia balas dendam. Sebaliknya, Liu Qi harus bersyukur atas hidupnya. Bagi mereka yang cukup kuat untuk mencapai titik ini, setelah kekuatan mereka mencapai tingkat dewa abadi,
hidup mereka tidak lebih dari asap dan asap di masa lalu bagi dewa abadi yang kuat. Namun nyatanya, pertimbangan mengenai keabadian Tuhan berbeda. Dalam waktu yang tidak terbatas ini, membunuh seseorang atau tidak membunuh seseorang mewakili sebab dan akibat yang berbeda, dan satu keputusan dapat mengubah masa depan. Tapi Yan Yuan bukanlah dalang kali ini, jadi Xiao Yan memilih untuk tidak membunuh. Jika sebagian besar dewa abadi, mereka akan memilih untuk melenyapkannya secara langsung, sehingga tidak ada sebab dan akibat yang tersisa.